Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Tetap semangat, tetap belajar, tetap berkarya. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi baik. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi dalam pelajaran PJOK. Kalian udah siap untuk belajar? Jangan lupa, persiapkan diri kalian, siapkan mental kalian, siapkan alat tulis kalian, buku paket, dan sumber-sumber pendukung lainnya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi tentang kebugaran jasmani. Ayo, kita mulai saja untuk belajar. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah mempelajari materi bab ini, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan keterampilan latihan kebugaran jasmani, kekuatan daya tahan, kelentukan, kelincahan, tes pengukuran kebugaran, serta menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan toleransi. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita lihat dulu video latihan untuk kebugaran jasmani. Mari kita simak bersama-sama. Nah, itulah gambaran mengenai bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Sekarang mari kita bahas materi selanjutnya. A. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Faktor-faktor ini dianggap dapat mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Masalah kesehatan seperti keadaan kesehatan, penyakit menular, dan menahun. 2. Masalah gizi seperti kurang protein, kalori, gizi rendah, dan gizi yang tidak memadai. 3. Masalah latihan fisik seperti usia mulai latihan, frekuensi latihan per minggu, intensitas latihan, dan volume latihan. Masalah faktor keturunan seperti antropometri dan kelainan bawaan. Selanjutnya C. Ciri-ciri orang yang memiliki kebugaran. Seseorang dapat dikatakan memiliki kebugaran jika mempunyai ciri daya tahan jantung atau peredaran darah dan paru-paru, kemampuan adaptasi biokimia seperti jumlah enzim-enzim dalam darah dan konsentrasi asam laktat dalam plasma darah, bentuk tubuh, kekuatan otot, tenaga ledak otot, daya tahan otot, kecepatan, kelincahan, kelenturan, kecepatan reaksi, dan koordinasi. D. Aspek-aspek latihan kebugaran jasmani. Untuk mencapai kebugaran jasmani yang baik, peserta didik perlu mengetahui beberapa hal berikut agar latihan yang dilakukan benar-benar bermanfaat untuk dirinya. A. Jenis latihan. Jenis latihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Namun, untuk mendapatkan kesegaran fisik seutuhnya, komponen-komponen kesegaran jasmani harus dilatih secara seimbang. Selain itu, pilihlah jenis-jenis latihan yang mudah dan murah seperti lari, jogging, dan jalan kaki. B. Volume latihan. Berlatih kesegaran jasmani selain atlet diperlukan waktu minimal 20 menit, tidak termasuk waktu untuk pemanasan atau pendinginan. C. Frekuensi latihan. Untuk mencapai kesegaran jasmani yang diinginkan,
latihan sebaiknya lebih sering dilakukan. Latihan 5 kali seminggu tentunya memberikan efek lebih baik daripada latihan 2 kali seminggunya. Untuk seseorang selain atlet, latihan 3 kali seminggu dirasakan cukup. Meskipun demikian, latihan 4 kali atau 5 kali seminggu memberikan hasil sedikit lebih baik. D. Intensitas latihan. Untuk menentukan intensitas latihan, khususnya untuk perkembangan daya tahan kardiovaskuler, dapat diterapkan teori Katz dan Myrdal. Pada pertemuan kali ini akan dipaparkan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani, unsur kekuatan, dan daya tahan otot. Konsep kekuatan dan daya tahan otot. Pengertian kekuatan. Kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha. Sedangkan pengertian daya tahan. Daya tahan otot adalah kemampuan sekelompok otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu lama. Ciri latihan untuk kekuatan otot digunakan beban berat dengan ulangan sedikit. Sedang untuk daya tahan otot digunakan beban ringan dengan ulangan banyak. Takaran latihan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot diperlukan frekuensi latihan 3 kali per minggu dengan intensitas daya tahan 70% dan kekuatan 80-100%. Bentuk aktivitas latihan kekuatan dan daya tahan. Latihan kekuatan dan daya tahan otot lengan, dada, dan bahu dengan push up. A. Aktivitas push up dengan tumpuan kedua lutut dan tangan. Dilanjutkan dengan tumpuan kedua ujung telapak kaki dan kedua tangan. Tahap pembelajaran. Tahap persiapan. Posisi awal telungkup bertumpu dengan kedua tangan dan kedua lutut. Badan lurus, pandangan ke depan. Pelaksanaan. Gerakan pertama, tekuk kedua sikut ke samping hingga badan dan dada turun menyentuh lantai. Kedua, luruskan kembali kedua siku hingga badan dan dada terangkat dari matras. Lakukan seterusnya. Perhatikan gambar push up berikut ini. Starting position. Muscle contraction. End of exercise. Muscles involved. Push up dengan tumpuan kedua ujung telapak dan lengan posisi dilebarkan. Tahapan pembelajaran. Persiapan. Posisi awal telungkup bertumpu dengan kedua tangan dan kedua ujung kaki. Badan lurus, pandangan ke depan. Pelaksanaan gerakan. Gerakan pertama, tekuk kedua sikut ke samping hingga badan dan dada turun menyentuh lantai. Gerakan kedua, luruskan kembali kedua siku hingga badan dan dada terangkat dari matras. Lakukan seterusnya, badan dan tungkai lurus, pandangan ke depan. Lihatlah gambar berikut ini. C. Lower Aktivitas yourself until you barely touch the ground with your chest and then return to the starting position. C. Aktivitas push up dengan tumpuan kedua ujung telapak dan lengan, posisi pinggul ditinggikan. Tahap pembelajaran. Persiapan. Posisi awal telungkup bertumpu dengan kedua tangan dan kedua ujung kaki. Badan lurus, pandangan ke depan. Pelaksanaan. Gerakan pertama, tekuk kedua sikut ke samping hingga dada turun menyentuh lantai.
Gerakan kedua, luruskan kembali kedua siku hingga dada terangkat dari matras. Lakukan seterusnya. Lihatlah gambar berikut ini. Dua, latihan kekuatan dan daya tahan otot perut. A. Aktivitas mengangkat punggung dan bahu dari lantai dengan sikap kedua lutut ditekuk rapat. Tahap pembelajaran. Persiapan. Posisi awal terlentang, kedua tangan di belakang kepala dan kedua lutut ditekuk rapat, pandangan ke depan, arah lutut. Pelaksanaan. Gerakan pertama, angkat punggung dan bahu dari lantai. Gerakan kedua, turunkan kembali punggung dan bahu ke matras. Lakukan seterusnya. Lihatlah gambar berikut ini. B. Aktivitas mengangkat kedua lutut mendekati dada sehingga pinggul terangkat dari lantai. Tahapan pembelajaran. Persiapan. Posisi awal terentang, kedua tangan di belakang kepala dan kedua lutut ditekuk rapat, pandangan ke depan. Pelaksanaan. Mengangkat kedua lutut mendekati dada sehingga pinggul terangkat dari lantai. Gerakan kedua. Turunkan kembali sehingga pinggul dan kaki turun ke lantai atau matras. Lakukan seterusnya. Amatilah gambar berikut ini. Up, touch, crunch. Diez. Anak-anakku sekalian, itulah materi tentang kebugaran jasmani, cara melatih kekuatan otot lengan dan melatih kekuatan otot perut. Pelajarilah dan praktekkan materi yang telah diberikan. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Terus belajar, terus semangat. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.